Shalom. Haleluya. Semuanya bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan segenap tubuh, jiwa dan roh kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena pada sore hari ini kita mau mengingat kembali kebaikan Tuhan lewat kelahirannya. Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Tuhan penuh kasih,
yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya bahwa kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji memuliakan Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Hari saat ini kita mau mengingat setiap karya Tuhan. Karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah meninggalkan semua kemuliaannya untuk sama menjadi seperti kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Dia yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu.
bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita mau akui bersama-sama. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Mari sama-sama. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Saya kembali mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. ku akui Engkau Tuhan. Kau Tuhan bagiku. Engkau terang. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Engkau. Kaulah juru selamatku. Ku akui Engkau Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu setiap jalan. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan dan kita mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kepada Tuhan, Yesuslah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Haleluya.
layak disembah Tuhan, layak ditinggikan nama Yesus. Haleluya. Tuhan dan Rajaku yang tak disembah, hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus, segala pujian Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sembah Dia. Haleluya. Yesus, Hanya Engkau yang kuakui haleluya Yesus. sebagai Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama benar-benar mengakui di dalam hati kita bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Yes. Dialah yang bertahta dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu saat ini, kita fokuskan hati dan pikiran kita, dan kita mau katakan pada Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan. Kita mau keluarkan suara kita. Dan kita katakan, Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, jangan ada yang berdiam diri. Keluarkan suaramu. Dan akuilah Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Yes, Tuhan. Yesus yang bertahta dalam hidup kita. Yesus yang disembah. Layak ditinggikan Yesus. Jangan ada yang berdiam diri. Kita mau katakan, Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhanku. Aku mengakui Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau Terima yang kasih, layak Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Katakan Hosana. Lebih keras lagi katakan Hosana. Disembah, Kaulah yang bertahan, Juru sekarang dan selamanya, Raja
ya Bapa. Kami mau terus memuji Engkau karena kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap bersorak-sorai, katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Semuanya siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap bersorak-sorai beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan yuk. Kita mau puji, kita mau tinggikan nama Tuhan Allah kita. Karena Dia yang layak disembah. Mari bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas. Mari semuanya jemaat Tuhan katakan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari semuanya sama-sama kita mau katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semuanya. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Sebab tidak ada nama lain yang layak ditinggikan selain nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Say, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor.
bersukacita sekali lagi berikan soal-soal yang paling dahsyat buat Tuhan. Kita mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan, haleluya. Sama-sama yuk. Mari kita sambut Sang Raja. Mari semuanya. Mari kita puji namanya. Semuanya katakan, Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa. siapa dia? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya Yesus. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa. Sorukan. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau bersukacita karena Tuhan kita sudah hadir. Kita sambut Sang Raja, haleluya. mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat kanan kirinya, depan belakangnya, katakan selamat hari Natal. Katakan selamat hari Natal Bapak Ibu. Hari yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Selamat Natal semuanya. Bersama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Katakan mulia namanya. Mulia namanya. Mulia. Mulia namanya. Mulia namanya. Sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya memberikan yang berikutnya untuk Sangkur bisa memberikan yang terbaik, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan.
Sangkor sudah memuliakan Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada lilin-lilin yang sudah dibagikan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan memasuki prosesi malam kudus. Mari kita mau siapkan hati kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Saya mengundang Pendeta Insinyur Yakob Rahmat untuk bisa maju ke depan. Petugas penyalahan lilin untuk bisa mempersiapkan diri. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breathes a new and glorious morn. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn.
Tuhan yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama lagu Malam Kudus dengan sikap hormat kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita datang kepada Yesus. Orang Majus pun datang kepada Dia menyembah. Dia buka harta bendanya dan memberikan mazmur kemenyan dengan sikap hormat kita kepada Yesus. Karena Dia satu-satunya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Malam Kudus. Malam kudus, amin, haleluya. Sunyi senyap, amin, haleluya. Kudus yang kelak bawa kami padamu, amin, haleluya. Di kandang Betlehem jadimu Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Bait yang kedua, haleluya. Anak kasihan, anak kudus yang cinta kami terus. Haleluya, ajarlah ku beri syukur. Bait yang ketiga, amin, haleluya. Malam diam, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang malam gelap. Terjadi yang Allah sudah genap. Amin. Amin, pujilah Allah. Silakan lampu normal bisa nyalakan kembali. Dan sebentar kita dengarkan firman Tuhan. Dengan sikap hormat kita kepada Tuhan, tetap Bapak Ibu berdiri. Minta maaf kita berdiri sebentar karena kita masuk di dalam doa bersama tuh firman Tuhan. Sambil saya mau menyanyikan lagu, oh besar, besar anugerahnya, semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Oh besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung
tak ternilai kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Bapak Ibu merenung sejenak. Bapak Ibu bisa hadir. Kita harus kumpul malam hari ini. Minggu yang terakhir. Minggu saat ini, minggu depan. Bukan bulan Desember. Bukan tahun 2024. Tapi minggu depan sudah kita memasuki 1 Januari 2025. Selamat tinggal 2024. Tidak akan terulang seperti nyanyi malam kudus sudah selesai. Berarti semuanya akan berakhir. Tapi firman Tuhan katakan dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Untuk itu Yesus turun ke dunia. Supaya dunia yang gelap mengenal akan jalan terang hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Bapak Ibu berterima kasih bersama saya. Kalau dipanggil sama Tuhan dipilih untuk menjadi milik kerajaan surga. Karena sesuai dengan firman Tuhan semua sudah selesai. Kita teringat saudara kita di Ukraina, di Rusia, di Gaza. Hancur, mati, tidak akan bangkit kembali. Tapi Bapak Ibu bisa sehat kumpul, bisa melaksanakan nyanyi malam kudus hari ini 25 Desember 2024. Ingat itu semua karena anugerah Tuhan. Oh besar, oh besar anugerahnya. Ingat sambil kita mari koreksi diri. Bicara kepada Tuhan. Oh besar, besar kuasa-Nya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya. Oh haleluya, amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Pada kesempatan ini saya digerakkan Tuhan. Saya akan panggil keluarga besar dari Papi Mami almarhum yang saya cintai sudah Tuhan panggil. Tapi supaya Bapak bisa tahu, kami bisa eksis semua karena Tuhan ciptakan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sambil menyanyi ini, saya minta dengan yang saya cintai semua, baik istri, anak saya, adik saya, bukan wanita, semua keluarga kumpul naik ke atas. Supaya Bapak Ibu bahwa kami keluarga dicinta sama Tuhan dan mencintai Bapak Ibu. Kami siap melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Saya milik kita menyanyi. Oh besar, besar. Saya panggil mari istri anak saya. Selamat siang Yoel, Adika semua kumpul. Esterita, ada Grace katanya sih. Ini keluarga. Saya menangis sama Tuhan. Kalau bisa sehat sampai detik ini, kumpul keluarga anugerah semua karena cinta Yesus. Hingga kasih-Nya yang datang. Terus panggil yang anak boleh kumpul semua. Kau di kasih-Nya. Haleluya. Besar, besar anugerah-Nya. Amin, haleluya. Oh besar, besar kuasa-Nya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Bapak Ibu yang saya cintai, ini keluarga dari Tuhan Yesus dan Bapak Ibu keluarga Tuhan Yesus. Tolong doakan kami semua ya Bapak Ibu, supaya sehat terus menghadapi nanti tutup tahun, sampai nanti tahun yang baru, sampai Yesus datang kembali. Dan saya mulai tahun depan, saya banyak nanti di kota Jember akan besuk Bapak Ibu. Supaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita mau setia sama Tuhan. Kapan lagi? Kalau saudara tidak setia sama Tuhan, mau setia sama siapa? Setia sama uang. Dunia semua akan kita tinggalkan. Tapi Yesus juru selamat kita rindu
berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sungguh. Saya setiap malam beritakan firman Tuhan pagi, setiap hari 2 kali. Malam, pagi, kasih firman. Supaya saya rindu, Tuhan Yesus rindu, seorang pun tidak binasa. Tapi semua orang masuk dalam rencana Tuhan, surga buat selama-lamanya. Tolong doakan kami semua dan saya siap berdoa buat keluarga kami, berdoa buat Bapak Ibu, dan saya cinta kepada Bapak Ibu saudara semua. Ini keluarga milik Tuhan Yesus dan milik kita bersama. Kita mau bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan supaya kota Jember dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sambil kita menyanyi ini, kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Oh besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh besar, besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya, amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, oh besar, besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh besar, besar kuasanya, amin. Semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, tak ternilai kasih-Nya, amin, haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besarlah kasih Allah. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau datang nanti bukan sebagai manusia. Sudah firman-Mu dalam Wahyu 14 ayat 17. Engkau akan datang raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nuria sakala magaramaturia sikiala. Tuhan Kau berkati kami kumpul, ada di kami bersama istiadat semua, bersama seluruh jemaat-Mu 25 Desember 2024. Minggu depan selamat tinggal, bukan tahun 2024. Atas izin Engkau, kami sama-sama akan mengakhiri tahun 2024 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini adalah ibadah Natal yang pertama. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan menjadi Bapa, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Berfirman Bapa, kami butuh firman Tuhan. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tetapi hidup oleh kuasa firman Tuhan. Urapi setiap kami dan semua kami diberkati Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk buat istiadat semua saudara adik saya yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam hormat dari kakak saya Kodi Yohanes Rahmat. Mohon maaf tidak bisa hadir. Kami yang mewakili atas nama keluarga, selamat hari Natal 2024. Dan selamat memasuki nanti tahun baru 1 Januari 2025. Sama-sama kita akhiri tutup tahun 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memasuki tahun baru 1 Januari 2025 bersama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, mari kita mau buka firman Tuhan. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, tema jadilah terang dunia. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan datang dari Tuhan Yesus.
Karena setiap kita ini diciptakan sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak, hidup ini serius loh. Apapun yang saudara tidak serius, gak bisa secara maksimal. Dulu saya dari latar belakang bekerja juga. Kalau tidak kerja serius, hasilnya asal-asal. Dan Tuhan berjanji dalam Ibrani 11 ayat 6. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada upah. Saya minta dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, minta ampun sama Tuhan. Kalau selama tahun 2024 selama ini mungkin asal-asalan ikut Tuhan. Kebenaran itu satu loh Bapak Ibu. Gak ada Tuhan itu double. Orang Kristen tidak mengenal Tuhan jamak. Kita semua anak Tuhan mengenal Tuhan kita esa. Waktu minggu lalu saya ditelepon oleh saudara kita. Dikeroyok saya 30 orang saudara. Tanya kepada saya. Buktikan Pak. Saya mau tanya apa benar Yesus sebagai Tuhan. Menurut iman mereka, Yesus sebagai Nabi. Saya terangkan 2 jam, saudara. Sampai mereka berkata nangis dia setelah dia mengerti pemberitaan firman Tuhan. Saya sampaikan. Dia kenal saya dari YouTube. Saya sampaikan firman Tuhan kan melalui YouTube. Tiap hari 2 kali loh. Sampai mereka terima kasih Pak Pendeta. Saya baru mengerti. Memang harus satu-satu seperti jas yang saya pakai. Ini warna putih kan, itu bicara kebenaran. Saudara tanya ke Inggris, di Amerika, seluruh dunia, what color is it? Pasti semua berkata it is white. Kalau dia mohon maaf tidak butuh warna, buta warna. Tapi kalau dia masih diciptakan Tuhan sempurna, mengerti warna, pasti berkata warna putih. Yakob Rahmat, saya di sini satu-satunya dari Adam dan Hawa sampai sekarang diciptakan satu. Termasuk Bapak Ibu, nggak ada yang double. Anak kembar aja nggak bisa 100% sama, karakternya pasti beda. Demikian kebenaran hanya satu di dalam satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Harus saudara pakai akal sehat. Saya terangkan kepada mereka, jalan saja ini jalan di Penegoro saudara. Dulu namanya jalan Imam Syafi'i, nggak mungkin jalan di Penegoro ini, oh jalan di Penegoro atau jalan Imam Syafi'i atau jalan Sudirman. Mana ada begitu? Nggak ada saudara. Pasti satu jalan satu. Saya kasih ilustrasi lagi. Orang tua kita, Bapak Ibu pasti tunggal. Nggak mungkin kepala saya keluar dari ibu A. Tangan keluar dari ibu B. Kaki keluar ibu C. Ada yang begitu? Mohon maaf, nggak ada. Semua bentuk tunggal. Ada bentuk jamak. Ada bentuk tunggal. Tunggal satu, makanya dikatakan anak yang tunggal. Bukan berarti Allah punya anak. Saya terangkan secara detail 2 jam. Sampai dia mengerti, baru terima kasih Pak Pendeta, saya baru paham. Bagaimana Pak caranya ikut Yesus, dia bilang. Mari berdoa, sampai nangis saya. Sampai dia nangis. Kalau itu Bapak, saat ini saya mau belajar lebih dalam lagi. Saya mau terangkan lagi di rumah sakit, saya ngomong paling banyak orang itu. Berani saya katakan, kebenaran tunggal hanya di dalam dia, Yesus Kristus satu-satunya. Tidak yang lain Bapak Ibu. Terima kasih sama Tuhan. Maka orang Kristen kita sebagai anak Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, semuanya akan berakhir. Nanti 31 Desember kurang 6 hari lagi. Gak mungkin akan mundur kembali lagi 1 Januari 2024. Sorry ya, tidak ada. 2020 sudah lewat. Saya dilahirkan 17 Agustus 1956, sudah lewat. Saya makin menjauhi dari titik awal, mendekati titik akhir. Tapi saya katakan, titik akhir saya surga buat selama-lamanya. Harus. Maka saya katakan, saya bukan menanti kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat yang saya cintai. Istri saya sebagai saksi, anak saya sebagai saksi. Tiap malam saya persiapkan firman Tuhan YouTube di kamar saya pribadi. Saya main gitar, saya menangis. Saya harus siapin firman. Setelah saya rekam dibantu oleh istri dan anak saya. Terus rutin. Tiap hari dibantu sama anak Michael. Malah ini pekerjaan Tuhan, bukan cari uang. Tapi cari kerajaan surga, karena saya tahu persis. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, I am the way, the life, the truth, the life. Pakai the itu bentuk tunggal. Aku ini jalan, the way. Itu dalam bahasa Inggris kalau saudara mengerti. Kalau ada bentuk the, itu bentuk tunggal. Berarti saya, I am the way. Satu-satunya jalan. Seperti Bapak Ibu kalau ke gereja sini,
Sudah ditetapkan aturan naik dari situ. Tidak mungkin soal jebol di sini. Itu salah jalan. Mau jalan ke gereja harus jalan di Penegoro, ada aturan main. Jalan ke surga hanya di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan. Saya terangkan dengan berani, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 12 sudah dijelaskan. Keselamatan di bawah kolong langit, tidak ada nama lain. Mantap Bapak Ibu. Ini gereja berdiri sudah lama, 1957 berdiri GBT Kristus Hidup, founder dari ayah papi yang saya cintai. Founder tunggal dari GBT Kristus di Jember. Sampai detik tetap eksis. Ini begitu banyak jemaat-jemaat lama, salah satunya yang duduk depan ini sebagai saya, ya ini udah lama ini, jemaat lama. Saya waktu masih kaum muda dulu suka besuk-besuk. Cilewako semua itu dari keluarga kita semua. Aduh kau William ini semua banyak saudara yang makanya Bapak Ibu tolong. Ini yang sudah jemaat-jemaat lama, jangan cari pindah-pindah gereja, nggak boleh saudara. Pindah gereja itu Alkitab tidak boleh. Alkitab katakan loh, saya bukan dari saya. Firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas 10:7, jangan pindah-pindah rumah. Setia sama sini. Seperti Tuhan Yesus, saudara bisa pindah-pindah cari. Selain Yesus cari lagi ke yang lain-lain. Wah, salah total saudara. Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan, banyak jalan yang disangka orang kelihatan lurus, banyak jalan. Tapi ujungnya menuju maut. Tapi jalan ke surga hanya di dalam Dia, Yesus ke Tuhan. Mari kita buka sesuai dengan tema firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan secara singkat saya mau terangkan. Kita hormati Tuhan Yesus. Kita buka firman Tuhan Yohanes 8 ayat 12 sebagai tema. Jadilah terang. Mari kita buka. Dasarnya tema dari mana? Ini ayat. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 12. Ini Yesus yang katakan, bukan dari manusia. Itu Yesus berkata demikian. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita sama-sama punya Alkitab. Keluarkan suara dengan sikap hormat kita cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir malam hari ini. Kita buka sama Yohanes 8 ayat 12. 3, 2, 1. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu saudara semua dicinta sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Ada 5 poin. Yang pertama, di situ kata Yesus. Yesus tolong garis bawahi. Yesus is number one. Di atas segala kalanya. Sentral hidup kita Yesus. Kita datang saat ini hanya kepada Yesus. Ada pertanyaan pada waktu yang lalu. Ada anak Tuhan, Pak Pendeta saya mau tanya. Yang datang duluan gembala atau orang majus? Kalau sore ditanya nanti ada yang bisa jawab. Yang datang duluan siapa nih? Itu kan ada gembala ada majus. Siapa yang datang duluan? Antara orang majus atau gembala yang datang duluan jumpa dengan Yesus. Saya terangkan firman Tuhan, saya jawab, saya jelaskan firman Tuhan. Supaya tahu, supaya hamba Tuhan. Tuhan pilih gembala bukan orang majus, saudara. Gembala itu firman Tuhan. Karena tugas seorang gembala. Makanya tadi saya panggil istri anak saya, termasuk adik saya. Semua keluarga penggembalaan kami. Terus tentang kebersamaan saudara ya. Saya cinta kepada Tuhan Yesus vertikal. Cinta kepada saudara-saudara dari kakak saya Kode. Kode kapan bisa datang? Saya bilang, Yakub sampaikan salam hormat selamat Natal. Karena jemaat, karena koko saya yang pertama itu. Dilahirkan pertama, sebelum ada saya dia lahir pertama kan. Lahir anak kedua, anak ketiga saya. Terus sampai kepada adik-adik. Sama sampai detik ini, Bapak Ibu ingat cintanya Tuhan Yesus. Ingat itu. Saudara bisa eksis sampai detik ini. Itu karena Tuhan Yesus loh. Banyak saudara kita Pak Narimin sudah tidak ada lagi. Dan tidak akan bangkit. Akan bangkit kembali kalau Yesus datang. Ingat loh. Kalau ditanya. Saya suka tanya sama orang di Jakarta. Kalau meninggal mau masuk mana? Ada 2 tempat. Surga atau neraka. Ada yang jawab. Tidak tahu Pak. Saya kemana? Wow gak tahu jelaskan. Berarti nggak punya rumah. Kalau saya ditanya rumah mana? Rumah saya ada 2. Ada 3 saya rumah. 1 surga Tuhan Yesus. Di Jember kelahiran saya. Di Jakarta. Keempat sebetulnya saya dikasih tempat rumah di Yerusalem di Israel.
Karena saya sudah 62 kali ya, saya puji Tuhan. Saya ada kepastian. Saya tanya kepada orang, jadi tidak tahu tempatnya. Mau masuk ke surga harus punya kenal baik yang punya surga. Bapak Ibu kalau nanti ditanya, iya saya ke surga. Tolong tanya dalam diri sendiri. Kenal baik gak sama yang pemilik surga? Siapa pemilik surga? Baca dalam Matius 28:18. Segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Wow. Berarti tidak ada yang lain. Hanya tidak. Maka Yesus berkata yang pertama, Yesus berkata berarti Yesus. Berarti kita menghadapi Natal saat ini maupun hidup nanti akan datang. Biar menjadi oleh buat kita. Mari kita komit. Sentral yuk kami. Sentral yuk kita tidak yang lain. Hanya satu-satunya Yesus. Nomor 2 siapa? Yesus. Nomor 3 Yesus. Yesus berkata, aku yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Loh kita di mana Pak? Nggak ada. Jujur aja. Kalau kita ada, sombong kita. Tuhan bilang, wow, orang tuh banyak sombong saudara. Jujur aja. Kita menjadi rendah hati oleh karena Yesus loh. Kalau tidak, wah egois setiap manusia saudara. Maka melalui firman Tuhan, mari kita supaya kita koreksi diri. Bahwa kita nggak ada apa-apanya. Itu peristiwa COVID kemarin. Udah berapa ratus, saya punya teman hamba Tuhan, hampir 500 lewat semua saya. Termasuk adik saya yang nomor 7 tuh, Sevanya. Lewat. Saya tahu itu waktu tanggal 8 Agustus 2021. Waktu saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan panggil dia hambaku. Maka saya bilang telepon Sev. Tuhan akan panggil lu Sev. Minta ampun sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Udah jelas tuh tanggal 8 itu. Benar tuh. 5 hari kemudian tanggal 13 dipanggil sama Tuhan. Selesai? Selesai lah. Bapak Ibu lihat. Hidup ini satu kali loh. Maka dalam Ibrani 9:27 manusia mati hanya satu. Tidak dikasih 2 kali. Kalau dikasih 2 kali, wow, manusia yang sekali aja dikasih hidup itu banyak yang mohon maaf ya. Berani sama Tuhan. Hidupnya sembrono. Jangan saudara, hidup tidak boleh sembrono. Hati-hati, usia makin tua. Saya usia 68, sebentar tahun depan saya 69. Tidak selamanya 69, suatu hari 70. Suatu hari selesai kau. Ada hamba Tuhan saat ini sedang kena stroke. Yang tadinya khotbah berkoar-koar. Wah bla 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 bla. Saat ini sudah selesai. Di rumah sakit. Gak bisa khotbah. Anaknya sekarang. Takut sama Tuhan. Makanya nomor 1. Yesus tempatkan di atas segala-galanya. Terus berkata. Terang dunia. Wah artinya apa saudara? Berarti kesimpulannya. Dunia penuh dengan kegelapan saudara. Dunia ini gelap. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1. Dunia kacau balau saudara. Coba kita buka ya. Kejadian pasal 1. Supaya saya ngomong tuh ada kebenarannya. Dasarnya Alkitab ya. Jadi bukan ngomong dewe saya. Coba buka-buka. Kejadian pasal 1. Ayat 2 saya ngomong. Saya mau bicara. Saya mau sampaikan firman Tuhan. Ayat yang kedua saya mau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketiga baru berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, awalnya gelap. Maka manusia kalau tidak ada terang, tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada firman Allah. Gelap saudara, mata gelap. Lihat pada waktu peristiwa, saya tidak perlu sebut namanya, polisi. Tembak polisi. Karena apa? Gelap. Kain bunuh Habel, gelap, gelap mata. Kalau seorang udah gelap mata, biarpun istri, wah mohon maaf ini. Di televisi, suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua, mata gelap. Dunia gelap loh. Termasuk kalau kita tidak ada terang Tuhan. Amsyong kita, hancur. Tidak punya masa depan, gelap. Itu peristiwa ada tante di Jakarta, dia sakit keras. 2 tante yang berbeda. Dari rumah sakit A, rumah sakit B. Waktu dibesuk, tante bagaimana? Panas, panas, gelap, 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 gelap. Duh, ini di lampu terang, kok gelap? Gelap. Tapi di tante-tante anak Tuhan bicara, puji Tuhan, sukacita saya. Terang, beda saudara. Dalam Malaki pasal 3:8 ada perbedaan.
Antara orang benar dengan orang tidak benar. Antara orang beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan orang tidak beribadah, ada perbedaan. Maka melalui firman Tuhan Natal pada saat ini dunia gelap, terang hanya ada di dalam jalan yang namanya Yesus. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan ketika Yesus berkata, apa saudara? Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi dikatakan, yang ketiga Yesus berkata, mengikut aku. Dikatakan, barang siapa mengikut aku. Mari kita hal yang ketiga, kita komit menghadapi tahun 2025. Ayo ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia adalah sentral hidup kita. Kalau ikut Yesus, kita di dalam terang Tuhan. Dan kita mau ikut Yesus. I follow Jesus. Supaya kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Masuk ke surga. Coba kita buka Yohanes 10:28. Orang mengikut Yesus ada kepastian. Saya terangkan kepada orang yang 2 jam itu. Maaf ya Pak, didengar semuanya itu. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus, Alkitab katakan ada kepastian. Baca Yohanes 10 ayat 27, 28. Saya baca demikian. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut Yesus, dijadikan domba-dombanya Tuhan. Mari. Ada 5 poin ya. 3. Kita ikut sentralnya Tuhan Yesus sebagai sentral dalam kita. Kalau Bapak Ibu bekerja, ayo selama ini mungkin lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Jangan lihat HP nomor 1 salah besar. Yesus tempatkan nomor 1. Dan kedua, kalau ikut Yesus, hati kita terang. Bukan gelap. Terang itu berarti ada kebenaran. Ada kasih. Tahu kebenaran. Coba nih kalau saudara nih gelapin lampu ini. Saudara bisa lihat siapapun? Nggak bisa lihat. Berarti tidak tahu kebenaran. Whitney Houston berkata, Whitney Houston, dia artis yang terkenal kan? Dia menyanyi terkenal. Dia berkata, aku saat ini tidak bisa membedakan lagi antar kebenaran dengan tidak kebenaran. Berarti kesimpulannya di dalam kegelapan. Orang kalau gelap bisa nggak bedakan warna saudara? Kalau lampu gelap ini. Saya mau tanya, ini warna merah seperti ini kan warna-warna nih. Bisa saudara? Nggak tahu. Kenapa? Gelap. Tapi kalau terang saudara bisa tahu bedakan. Oh ini persis, tahu persis. Dengan catatan ini kita normal, bukan mohon maaf tidak buta warna ya. Termasuk kita dengan Yesus jangan buta loh kita. Harus tahu persis. Mengikut Yesus kata Tuhan. Aku menjadi domba-dombanya Tuhan. Yang ketiga, ayo kita menjadi terang Tuhan. Kita ikut Yesus. Kedua, jadi domba-dombanya Tuhan. Karena kata firman Tuhan, domba-dombaku mengenal suaraku, mengikut aku. Dan yang berikutnya, di ayat 28 ada kepastian. Ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Make sure 100%. Tolong garis bawah itu. Tidak, pasti tidak akan binasa. Wah hebat Yesus. Berarti saya jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu jadi hamba-hamba Tuhan. Jadi anak Tuhan Yesus. Ayo ada kepastian di dalam Dia. Aman kita dalam Yesus. Maka selalu saya berkata, saya bukan menantikan kematian. Saya menantikan Tuhan Yesus juru selamat saya. Maka saya tidak hitung-hitungan kurang tidur saya tiap hari saudara. Jadi kalau sudah waktunya agak siang nganggur, saya selain berdoa saya baru bisa istirahat. Tapi pada waktu sampai pagi ini saya rata-rata kurang bisa istirahat. Kenapa? Saya banyak bersekutu dengan Tuhan. Sambil begini berpikir, Tuhan Yesus, kapan aku jumpa dengan Engkau? Rindu sama Tuhan Yesus. Sungguh. Di dunia tidak lama saudara. Lihat waktu begitu cepat sekarang tanpa terasa. Sudah di bulan Desember. Di bulan yang terakhir tanggal 25. Minggu terakhir. Minggu depan. Mohon maaf. Sudah minggu yang pertama di tahun yang baru. Mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, kalau ikut Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12, Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 12 supaya saudara jelas ya. Yang keempat, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Barang siapa ikut Yesus, tidak berjalan di dalam kegelapan. Yang terakhir, ada terang hidup. Yang kelima, hidup yang kekal, ada terang hidup. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup.
Makanya mari melalui firman Tuhan malam ada 5 poin. Yang pertama, mari jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita. Dan kedua, kita komit dengan Tuhan. Kita mau ikut Yesus supaya kita menjadi terang dunia. Jadi Bapak Ibu harus jadi terang ya. Di keluarga jangan ribut-ribut. Saya kalau ribut dengan istri saya terus terang jujur dari istri saya minta maaf. Jujur dari istri saya. Saya minta maaf baik melalui WhatsApp, ngomong minta maaf. Setiap kita tidak terlepas dari salah. Tidak boleh setiap kita punya dendam, dengki, benci. Simpen, tidak boleh loh ya. Ingat, setiap kita orang berdosa. Berani saudara berkata, saya paling benar 100%. Jangan sombong di depan Tuhan. Semua sadar, semua kita orang berdosa. I am sinnerful. Aku orang berdosa. Yesus yang sempurna. Maka untuk itu Yesus datang kepada kita semua. Dalam Lukas pasal 8 dikatakan Yesus datang kepada orang berdosa. Setiap kita suami istri saling mengampuni. Aduh, tidak boleh dendam dengki. Wah, saya salah di situ, tidak boleh saudara. Ya doakan dong, bukan itu dibenci. Tapi didoakan, dicinta, disayang. Yesus sayang kita semua. Aku datang kepada orang berdosa supaya semua orang dipulihkan sama Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada keselamatan, ada damai sejahtera, sukacita. Amin. Besok di surga nggak ada loh saudara. Makanya tempo hari saya pernah ketemu tante. Tante mencintai itu orang harus damai. Wah enggak Pak Pendeta. Sampai mati saya benci. Waduh enggak boleh, enggak bisa besok di surga. Mana boleh di surga. Tuhan aku benci, mana udah ada sudah. Enggak ada. Di surga tempat kudus. Sempurna di hadapan Tuhan, maka selesaikan semua di dunia, harus saling mengampuni. Ada damai sejahtera karena kita anak Tuhan Yesus. Beda gaya kita, bukan gaya dunia, bukan gaya kegelapan, tapi kita anak terang Tuhan. Ada firman Allah, ada Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita karena aku punya Yesus. Dan kalau aku punya Yesus dikatakan, dan Tuhan mau pakai kita sebagai terang dalam rumah tangga, sebagai terang. Tapi kalau sudah sebagai terang Tuhan, jangan gelapin lagi, jangan hidup di dalam gelap dosa, tidak boleh. Dengar YouTube saya, sampaikan kepada hamba Tuhan, saya kirim semua stop dosa. Tidak boleh selingkuh, tidak bolehlah. Main simpan, tidak boleh, stop total. Saya tempoh ada orang yang telepon kepada saya di Jakarta, bla bla, stop total, tidak boleh. Di hadapan Tuhan harus kita benar. Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Di surga semua. Maka 5 karakter ini harus dimiliki oleh setiap kita. Saya selalu sampaikan kepada jemaat. Yang pertama harus punya cinta kasih. Secara vertikal jadi terang. Vertikal, horizontal, kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama. Ini semua saya cinta kepada Bapak Ibu. Harus saling cinta. Tidak boleh saling benci, dendam, pura-pura. Baik tapi tidak boleh di hadapan Tuhan. Tidak boleh pura-pura. Ibrani 4 ayat 13, tidak satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terbuka total. Yang kedua, harus saling taat. Taat ya, suami taat istri. Vertikal, taat kepada Tuhan, taat kepada horizontal. Yang ketiga, sifat setia. Bapak Ibu harus setia, syarat tuh vertikal dengan Tuhan. Horizontal juga saling setia. Di rumah suami istri setia. Para anak-anak gereja setia. Diberkati sama Tuhan. Wahyu 2:10b. Hendaklah kau setia sampai mati. Engkau akan terima mahkota kehidupan. Ya jelas ya. Yang keempat setia. Yang kelima hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani 12:14. Tanpa kekudusan tidak bisa ketemu Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jadi menjadi terang itu memiliki 5 karakter. Cinta kasih, Bapak harus punya cinta kasih. Kedua, harus sifat taat, tidak boleh sombong, tidak boleh bandel. Ketiga, rendah hati. Saling rendah hati ya, saling rendah hati. Keempat, setia. Kalau tidak rendah hati, kontok-kontokan. Suami ribut dengan istri karena tidak saling rendah hati. Coba lo rendah hati. Saya kalau darah nanti ribut masih. Tapi saya harus rendah hati. Saya harus cari panutan. Saya minta maaf. Udah nurut. Saya ngomong sih ya maaf. Nurut. Kalau enggak kan bandel. Saudara kalau ribut tidak ada. Saya mau
Takut sama Tuhan, mau ketemu sama Tuhan ini damai di muka bumi dengan anak saya semua. Harus dengan adik saya nih lah, kalau saya pulang runding selalu dengan saudara semua. Pokoknya harus 5 itu harus ada. Kita harus jadi terang. Cinta kasih vertikal, horizontal. Kedua harus taat, vertikal, horizontal. Ketiga rendah hati, harus rendah hati satu sama lain. Keempat setia. Kelima hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Supaya suatu hari pasti nama kita akan kerindu Bapak Ibu. Suatu hari kelak tinggalkan dunia ini, nama terdaftar di dalam kerajaan surga. Baca Lukas 10:20. Namamu supaya terdaftar di surga. Bukan terdaftar di bumi, di neraka. Bukan. Ada lagu sekolah minggu, udah lagu lama. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Soalnya mau kemana? Surga. Surga kalau berjalan di dalam nama Yesus. Ikuti 5 nih, jadi terang dunia. 5 poin. Hidup di dalam kasih. Kalau jadi terang gak boleh saling benci. Gak jadi berkat. Harus punya cinta kasih. Yang kedua, taat. Saling tak boleh kontok-kontokan. Jadi terang. Jadi jemaat taat. Latihan, pelayanan. Ketiga, rendah hati. Taat, rendah hati harus. Keempat, setia. Kelima, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Hidup di dalam kekudusan.